105,9 LPPL Radio Mahardika FM. Sobat Mahardika, terima kasih Anda masih bersama dengan saya di program Dendang Dangdut ya Sobat Mahardika. Dan saya saat ini sudah tersambung dengan Dr. Muhammad Mukhlis Sobat Mahardika selaku juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang akan menyampaikan perkembangan informasi COVID-19 hari ini di Kota Blitar. Langsung saja saya sapa beliau. Halo, Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Kirana. Ya, senang dok bisa jumpa lagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dokter. Amin, alhamdulillah. Iya, baik dokter, monggo langsung saja dok informasi perkembangan COVID-19 untuk dihadirkan kepada Sobat Mahardika sore hari ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar Radio Mahardika FM, dan para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Mohon izin, saya Mukhlis, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar, pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar hari Jumat tanggal 30 Oktober tahun 2020. Laporan disusun hingga pukul 12.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan data kasus suspek. Laporan data kasus suspek hari ini adalah kasus suspek hari ini adalah 4 orang atau bertambah 1 orang. Kasus suspek yang pindah kasus adalah kosong atau nihil. Kasus suspek yang melakukan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 1 orang. Yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing adalah 3 orang. Kasus suspek meninggal dunia adalah kosong atau nihil. Kemudian kumulatif kasus suspek diskarded adalah 262 orang atau tetap. Kumulatif suspek hasil PCR negatif yang sembuh adalah 251 orang atau tetap. Kumulatif diskarded meninggal dunia hasil PCR negatif adalah 11 orang atau tetap. Selanjutnya, yang kedua adalah laporan data kasus probable. Kasus probable hari ini adalah kosong atau nihil. Kasus probable yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Dan kumulatif kasus probable meninggal dunia adalah 1 orang. Selanjutnya yang ketiga adalah laporan data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau hingga kini adalah 36 orang atau tetap. Kumulatif atau jumlah pindah kasus data kontak erat yang ke suspek adalah 1 orang. Kemudian pindah kasus ke konfirmasi atau diskarded adalah kosong atau nihil. Kumulatif kontak diskarded selesai isolasi mandiri 14 hari adalah 1.327 orang atau tetap. Selanjutnya adalah keempat, laporan data kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 178 orang atau tetap. Kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 166 orang atau tetap. Kasus konfirmasi isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 1 orang. Yang isolasi mandiri di rumah masing-masing adalah 1 orang. Kumulatif yang isolasi gedung adalah 1 orang, yaitu saat ini isolasi di LEG Pojok Garum. Sedangkan yang isolasi di rumah isolasi Kota Blitar adalah kosong atau nihil.
Selanjutnya, kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 9 orang atau tetap. Oke. Berikut ini kami sampaikan penjelasan perkembangan kasus COVID-19. Ada informasi baru tentang kasus suspek. Ya. Kasus suspek yang ditemukan adalah seorang perempuan berusia 58 tahun dari Kelurahan Pelosok Kerep. Sejak tanggal 28 Oktober 2020 yang lalu, dia mengeluh sakit demam atau badannya panas dan muntah lebih dari 10 kali. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil PCR-nya dan telah diberikan pengobatan oleh puskesmas untuk dikonsumsi di rumah yang bersangkutan. Demikian Mbak Kirana yang bisa saya sampaikan terkait dengan laporan perkembangan COVID-19 hari ini di Kota Blitar. Ya, alhamdulillah ya dokter, untuk perkembangan informasi kasus baru untuk hari ini tidak ada ya dokter ya. Alhamdulillah terus landai. Ya. Dan kalau kita lihat peta sebaran di kelurahan-kelurahan juga semakin banyak kelurahan yang saat ini statusnya hijau ya dokter. Ada 12 kalau tidak salah. Iya, mohon di garis bawahi status hijau kelurahan itu berbeda dengan status hijau dari Kementerian Kesehatan. Benar, ya. dokter. Ya. Itu adalah yang di kelurahan adalah hijau sederhana. Jadi karena nggak ada konfirmasi hijau begitu ya. Nah, benar. Tapi itu jangan dijadikan acuan sama dengan. Nanti kalau dijadikan acuan sama dengan provinsi atau pusat. Ketika provinsi warnanya orange atau kuning, padahal di Kota Blitar hijau semua, kok nggak sama begitu? Karena beda. Jadi kita membuat penilaian sendiri, kita ala dinas kesehatan dan subindikator atau indikator yang mempengaruhi itu sedikit, tidak sebanyak yang di pusat dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Oke, secara sederhana kelurahan yang kemudian kita sebut hijau ini karena tidak ada kasus di situ atau seperti apa dokter? Kasus konfirmasi, karena tidak ada kasus konfirmasi itu saja. Sedangkan kalau ada kasus suspek atau ada kasus diskarded, ya tidak mempengaruhi. Tetapi kalau di provinsi maupun di pusat masih mempengaruhi, termasuk yang dirawat di rumah sakit itu pengaruhnya besar terhadap Kota Blitar. Ya. Beberapa indikator kita dokter untuk pemetaan kelurahan-kelurahan ini selain kasus dokter apalagi dok? Ya hanya kasus saja. Jadi kalau untuk kelurahan itu hitung-hitungan sederhana untuk konsumsi kita aja tidak bisa disetarakan dengan provinsi maupun pusat. Ya, kalau pusat itu ada 14 subindikator. Ya dari untuk provinsi dan pusat ini. Iya. Oke, baik dokter. Ini karena kita beberapa kali juga melihat peta sebaran yang di-share begitu ya. Kita share juga untuk masyarakat bahwasanya memang saat ini ada beberapa kelurahan yang orange, yang kuning dan juga hijau. Iya. Ini sebagai kita untuk memudahkan untuk pengelompokan atau seperti apa dokter? Iya, tetap kembali ke konsep semua bahwa kalau protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan disiplin tinggi, patuh ya, dan secara utuh terus-menerus, dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, ya individu maupun kelompok, tidak ada yang, satupun tidak ada yang dilonggarkan atau dilanggar, maka ya status hijau sesungguhnya atau maksimal kuning, itu bisa dicapai dengan syarat tidak ada satupun orang konfirmasi positif, ya. Terus di rumah sakit kita, karena rumah sakit kita itu rumah sakit rujukan untuk tidak hanya Kota Blitar, tapi dari kabupaten Blitar maupun kabupaten lainnya. Jadi kalau di sana Kota Blitar itu kosong, ya kita masih dipengaruhi oleh isi yang lainnya.
Jadi kita berdoa aja supaya Ya, rumah sakit kita juga kosong benar kosong. Ya, seluruhnya ya benar, untuk benar. COVID-19 Oke, siap. Ya, dokter dan sekaligus. tidak ada yang meninggal itu. Amin. Iya, Ya, kita doakan amin. untuk saudara-saudara kita juga yang saat ini sedang menjalankan isolasi ya dokter, selalu dalam keadaan Iya, sehat dan segera sembuh amin amin. dari COVID-19. Segera pulang kembali, segera Benar. sehat, Iya. pulang kembali selesai isolasinya dan Mhm. negatif. Ya, Iya, benar. Dokter, saya izin menyampaikan ini ada salah satu pendengar yang selalu setia mendengarkan kita dan oke, mengikuti dialog kita di YouTube ataupun juga di oke. radio. Ibu Siti Silakan, Nur Hidayati yang selalu monggo. memberikan semangat untuk Dokter Muklis ataupun juga Pak Didi yang setiap sore juga selalu menghadirkan informasi-informasi perkembangan COVID-19. Dokter, mungkin ada yang ingin Iya, disampaikan untuk pendengar, untuk masyarakat juga yang terus memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan juga teman-teman medis, dokter. Monggo. ya, terima kasih atas dukungannya, atas supportnya, Ya, dan itu adalah merupakan semangat untuk kita semua, khususnya kami di jajaran pemerintah, ya, lebih khusus lagi di jajaran kesehatan, baik dinas kesehatan dengan jajarannya yaitu puskesmas, kemudian rumah sakit rujukan yaitu RSUD Mardiwaluyo dan rumah sakit swasta di Kota Blitar, serta klinik dan pelayanan kesehatan lainnya, apakah itu dokter, perawat, bidan, maka dukungan tersebut ya, kami merasa bersyukur dan berterima kasih sekali dan mohon untuk dipertahankan, ditingkatkan dukungannya serta doanya juga ya, yang dokter. tidak kalah pentingnya, termasuk juga hal-hal baik yang telah dilaksanakan itu mohon ditularkan kepada sesama, kepada kolega, keluarga, kerabat maupun kolega di sekitar ya terhadap warga masyarakat Kota Blitar yang ditemui, yaitu satu, disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan, ya, dengan 3M itu, dengan 3M, dan kemudian tidak dikurangi sedikit pun, jadi jangan dikorting ya, laksanakan dengan utuh ya, dengan utuh terus menerus selama mungkin, jangan bosan-bosan, jangan sampai tidak suka, apalagi ya, jangan, memang menyiksa ya, menggunakan masker itu juga kita merasa tersiksa barangkali demikian. Kemudian cuci tangan bolak-balik ya, berulang-ulang cuci tangan atau hand sanitizer itu juga mungkin jadi agak mengganggu. Namun itulah kondisi alam kita sekarang. Nah, kondisi tersebut akan bisa segera usai jika setiap insan, setiap manusia, setiap orang di permukaan bumi ini melaksanakan protokol kesehatan secara utuh, patuh dan disiplin secara terus-menerus. Ya itu. Sudah. Jadi prinsipnya demikian. Ya, Oke. siap. Terima kasih dokter, semangat selalu pastinya. Ya, sama-sama, terima kasih Iya, juga. besok insya Allah kita jumpa lagi ya dokter. Amin. Monggo. Besok kita jumpa lagi. Iya, monggo dilanjutkan aktivitasnya dokter. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Sobat Mahardika, informasi perkembangan COVID-19 hari ini di Kota Blitar secara umum melandai, tidak ada penambahan kasus baru. Ada kontak erat tadi yang kemudian statusnya berpindah ke suspek, kita doakan semoga hasil RT-PCR-nya negatif dan juga saudara-saudara kita yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri juga segera dinyatakan sembuh negatif dan bisa kembali bersama dengan keluarga. Sobat Mahardika, seperti yang disampaikan Dr. Muklis bahwasanya kita harus tetap tulus ya untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 meskipun ya memang ada beberapa hal ya yang terkadang membuat kita tidak nyaman dan lain sebagainya, tapi sekali lagi ini menjadi kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Memang begitu alurnya ya Sobat Mahardika, harus dipaksa, terpaksa dan terbiasa. Mudah-mudahan untuk Anda yang saat ini dalam fase terpaksa, mudah-mudahan segera terbiasa dan makin disiplin menerapkan protokol kesehatan. Saya Kira Nanisa masih akan bersama dengan Anda sampai nanti di jam 4 sore.